Dia pun melakukan ritual untuk mendapatkan celana dalam itu. Bagaimana Mas bisa masukkan ke dalam wajannya Mas untuk pedagang bakso? Jadi ya setelah itu ditaburkan bunga, baru dibacakan mantra-mantra, sebelum dagang baru dimasukinlah sebuah celana dalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Chance Official. Channel ini terupdate dengan kisah mistis. Oke, jangan lupa like ke channel ini jika kalian suka dan komen. Tentunya supaya channel ini selalu berkembang. Jadi awal cerita kita akan bahas tentang makanan yang super enak. Kenapa dibilang super enak? Karena ada seorang netizen yang menceritakan kepada gua kalau makanan yang enak itu adalah makanan yang untuk halal dimakan ya. Jadi dia itu adalah seorang favorit makanan bakso. Ya. Siapa yang kenal bakso? Bakso itu adalah makanan favoritnya orang Indonesia. Tapi di seluk-beluk favorit Indonesia ini ada saja ya oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk mendagangkan makanan atau yang tidak layak dikonsumsi, yang disajikan untuk para pecinta bakso ini. Jadi singkat ceritanya, teman gue ini menceritakan kalau dia tuh makan bakso ini kayaknya super enak ya. Warungnya pun super rame, selalu mengantri untuk mendapatkan ya makanan bakso ini. Di sini gue ceritakan adalah tentang yang dialaminya ini adalah sebuah makanan yang tadinya baik-baik saja dan sekarang tidak baik-baik saja. Karena apa guys? Nah, ada oknum-oknum curang yang selalu mengintai para pembeli dan pecinta bakso ini. Pas dia datang ke warungnya bakso itu, dia mau beli bakso guys, tapi dia belinya itu rame banget, sampai antri dan sampai gak kehabisan untuk menikmati baksonya langganannya ini guys. Setiap dia datang ke situ hanya tinggal ya beberapa mangkok saja, selebihnya udah habis gitu ya. Dia juga terheran-heran kenapa warung bakso ini selalu ramai, selalu banyak pembelinya. Nah di sini dia sempat curiga, kenapa sih sedangkan yang di sebelahnya itu ada tukang bakso juga guys. Nah tukang baksonya ini ya biasa aja gitu ya, nggak rame, ya biasa aja standar ya, ada yang beli paling 1-2. Tapi dengan yang ini tuh rame banget. Singkat cerita aja ya, kalau kita lakukan, kita beli bakso, ya paling ya beli ya senormal-normalnya aja ya tukang bakso ini, tapi ini rame banget guys. Nah di sini dia curiga, pas makan itu dia baca doa guys. Emang sebelumnya dia nggak baca doa ya, dia langsung makan aja ya. Nah setelah dia baca doa, ya makanannya itu nggak ada rasanya guys. Ini aneh guys. Biasanya dia makan enak, super lezat yang dia makan, tapi ini setelah baca doa itu nggak ada rasanya, hambar gitu ya. Nah di sini dia agak sedikit membingungkan dan dia juga bertanya ya kepada temennya, "Weh, lu baca doa nggak?" "Enggak, gue biasa aja makan." Ya, dia lahap banget, dia sendiri yang baca doa tapi yang lainnya enggak, tapi dia terfokus pada kenapa yang gua makan ini nggak ada rasanya. Gak sampai di situ, oke. Berganti hari, dia datang lagi guys. Dia bareng makan lagi sama temennya. Dia datang, dia nggak baca doa, makan. Ya, kok enak ya gitu ya? Kok bisa enak makanannya ini? Kalau nggak baca doa itu enak. Pas sudah selesai makan, dia selalu memikirkan apa sih yang dilakukan oleh pedagang oknum bakso ini ya.
apakah emang dia membuat kecurangan ataukah dia emang sengaja memakai semacam penglaris untuk pedagangnya itu ya. Tidak sampai situ, dia lanjut penelusuran. Nah, pas dia makan, dia datang lagi ya, dia baca doa karena nggak rasanya. Dia langsung menanyakan guys kepada tukang baksonya itu, maaf mas, mau bertanya, ini kok saya makan nggak ada rasanya guys, gitu ya. Dia langsung menanyakan karena mungkin ya kurang garam atau kurang ya bumbu-bumbu lainnya gitu ya. Nah, pas dia udah bertanya seperti itu, dan si pedagang itu jawab, masa sih mas, saya cobain, enak nih mas. Ya sudah mas, jangan diadu debatkan dengan perkara ini gitu ya. Pas itu dia nggak ke situ lagi guys, dia nggak makan di situ lagi. Karena apa? Karena sesuatu yang mencurigakan. Pas dia sebulan datang ke situ, ternyata guys warungnya itu sudah tutup, sudah nggak ada, sudah nggak jualan. Datang lagi ke situ, mas, dia bertanya ke sebelahnya ya, mas kok bakso ini nggak ada sih, kemana ya? Oh udah nggak jualan mas, nggak tahu kenapa, ya bilang begitu saja. Nah, setelah dia telusuri dan setelah dia menanyakan kepada warga situ, karena si pedagang ini katanya dia melakukan kecurangan. Karena apa guys? Karena ada pas yang melihat di dalam wadah ya, wajannya itu ada celana dalam gitu ya, celana dalam. Oh, pantes mas, saya makan ini baca doa gak ada rasanya, ternyata pakai penglaris ya mas. Iya bang, katanya dia bilangnya begitu, dia terciduk karena memakai penglaris. Oke lah, mungkin hal biasa bagi tukang bakso. Nah, setelah yang dia lakukan penelusuran itu, bertanya lagi kepada ya warga di situ dan bertanya, kenapa ini tukang bakso ini sudah nggak jualan? Ini mas, dia itu katanya pakai ayam yang sudah nggak layak dikonsumsi, pakai daging yang nggak layak dikonsumsi. Jadi pantas pas dia baca doa itu kadang-kadang merasa baksonya itu seperti rasa yang busuk gitu ya. Tapi setelah membaca doa, rasanya lebih enak gitu. Oke, lanjut cerita. Gue ceritakan tentang narasi yang dia sampaikan ke gue itu, kalau dia itu selalu penasaran dan kemana orang itu gitu ya. Nah, pas dia jalan pulang, dia ketemu tuh tukang baksonya ini. Ditanya, si masnya yang tukang bakso itu ya? Dia jawab, iya mas, kenapa ya? Kenapa mas nggak jualan lagi? Ya dia juga nggak pura-pura nggak tahu gitu ya, kalau dia itu pernah nusuri tentang langganan bakso dia ini kemana gitu perginya. Ternyata langganan bakso ini ketemu di jalan, lagi jalan gitu ya. Setelah itu iya sekarang saya sudah nggak dagang lagi karena tutup, karena nggak ada modal. Dia bilang seperti itu. Nah pas dia telusuri lagi, mari mas duduk dengan saya penasaran dengan cerita mas. Kayaknya mas ada tersembunyi nih, kok kejanggalan mas ini kok bisa begitu. Dia tadinya nggak mau cerita guys, dia nggak mau cerita tentang kejadian warung baksonya ini pada temen gue ya gitu. Sedikit akhirnya terbuka. Iya,
saya melakukan itu, dagang bakso menggunakan panglaris, Mas, gitu ya. Jadi panglarisnya itu secara dalam untuk biar lebih enak makanannya gitu. Saya bercerita ya, kalau yang warga tanyakan ini, warga bilang ini, apakah benar Masnya pakai daging yang nggak layak dimakan? Iya Mas, ya tadinya ya saya juga mau yang daging segar, tapi dengan modal gini saya tidak bisa apa-apa. Saya membuatnya dengan seadanya gitu, dengan layak yang tidak dikonsumsi. Nah, udah seperti itu, oh jadi selama ini, sedikit marah ya. Jadi selama ini Mas mau meracuni saya, pelanggan Mas yang tiap Mas yang selalu makan baksonya Mas ini diracuni. Bukan gitu Mas, enggak, saya minta maaf. Akhirnya dia minta maaf guys, karena ketidaktahuan dan kesalahan dia itu membuat orang-orang tuh fatal ya. Tuh. Dia minta maaf, oke Mas sekarang kayak gini, mendingan Mas jadi pedagang jujur, tidak boleh pakai panglaris. Mas, panglarisnya di mana ya kamu Mas cari? Dia cerita guys, saya nyarinya teman saya diantarkan ke sebuah desa. Nah desa itu khusus untuk para penglaris bakso gitu ya. Setelah itu saya melakukan ritual, kata si masnya tukang bakso ini cerita kepada teman gua, karena dia sedikit penasaran dengan cerita kemistisannya. Dia langsung cerita guys. Nah di situ saya melakukan ritual untuk bantuan jin gitu ya, mendapatkan panglaris supaya dagangnya lebih laris gitu. Setelah di situ dia pun melakukan ritual untuk mendapatkan celana dalam itu. Bagaimana Mas bisa masukkan ke dalam wajannya Mas untuk pedagang bakso? Jadi ya setelah itu ditaburkan bunga, baru dibacakan mantra-mantra sebelum dagang, baru dimasukinlah sebuah celana dalam itu. Wow, amazing ya. Oke guys, video kali ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan part 2 jika kalian mendengar dan menyimak tentang cerita yang gua ceritakan ini lebih menarik dan lebih untuk lebih kreatif lagi ya. Oke. Sebelumnya sampai sini dulu dan kita jumpa lagi dengan video selanjutnya.